Kalau ada orang rajin sholat, tetapi dengan tetangga masih tidak bersapa, ya, berarti ini perbaiki sholatnya. Arak dengan rajin sembahyang anu masjid, lagu masih rajin sembahyang anu diskotik karaoke, ya, ini berarti perbaiki sholatnya. Soalnya Arab memang makin misi istilah dengan makin misi SCNG dengan nanti SCNG sholat terus maksiat jalan. Oh bapak ajakin sekali ibu-ibu amin etiken terus agar dia nebas awang gati kena amuna awang gati tumben amin etiken rum tamalit buka na sandalnya isrok mi'raj itu bukan sekedar seremoni belaka, tetapi adalah momentum untuk kita jaga sholat kita, ramaikan masjid kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih segar nih Pak Ketua Takmir ini. Tapi tidak usah khawatir kalau Ketua Takmir kita. Kalaupun ada yang ngantuk, dia memang sengaja bawa kameramen itu supaya bisa nyoting yang ngantuk-ngantuk. Karena kalau ada di shopping yang ngantuk-ngantuk, insya Allah nanti jadi viral. Karena kebetulan dia punya channel YouTube namanya Jalan Tengah. Nanti kalau ada yang lucu-lucu gini, lihat saja nanti nyebar gambarnya di Jalan Tengah. Okay? Makanya jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد. Yang hormati dan sama-sama kita muliakan para ustaz, guru-guru kita, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh pemerintahan. Alhamdulillah tadi tempat yang benar disebut ada Pak Lurah tadi itu benar betul. Alhamdulillah. Pengurus masjid, mushola, majelis taklim, dan alhamdulillah juga hadir beberapa pengurus dari pengurus cabang NU Kota Mataram, tingkatnya bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara-saudari, anak-anakku, putra dan putri yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita semua hingga di penghujung bulan Rajab ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi ini tetap terjaga, malah semakin meningkat hingga begitu masuk nanti bulan Sya'ban semakin bersemangat kita lakukan kebaikan dan perbaikan sebagai persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena tidak tutup kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu tiang arah rujin item basi beriak kanca ia berjamaah lik majid niki makin yawah meninggal dunia. Tidak menutup kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu tiang seminggu yang lalu mungkin masih kita bisa bercanda, masih sama-sama kita pergi mancing ngurus kolam ikan kita, tetapi malam ini dia sudah tiada. Makanya kita yang hadir malam ini benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa kita begitu masuk bulan Rajab diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi masih kita diingatkan sama imam kita untuk sering-sering kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Arah dia menapal niki? Amun arah dia menapal sila apalan. Ndek jintian cek sakit-sakit apalagi sih ndek tahu curug push up ya. Jadi kalau merasa enggak hafal, hafalkan. Kalau hafal, amalkan. Kalau sulit mengingatnya dengan cara biasa, lagukan. Ya. Tak apa-apa, yang penting isinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillah. Salawat serta salam jangan lupa tahadian sifat junjungan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik itu menyangkut ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngombe luwe rakaat sembayang ta, ngombe kereng talalu haji umroh, ngombe angkun luwe jelo puasan ta, kalau tidak mengikuti panduan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sia belaka. Beliau juga ikutan kita dalam hal muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah makanya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, perjalanan Isra dan Mi'raj atau perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima ibadah salat niki ada dua metode perjalanannya. Yang pertama dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Niki sejajar. Kalau bahasa anak-anak sekolah niki horizontal. Ini garisnya horizontal, ini menggambarkan apa? Banyak hal. Salah satunya orang yang sholatnya baik, insya Allah hubungannya dengan sesama manusia juga baik. Dengan si pacu sembahyang, dengan si terima ibadahnya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, sulit kita ngukur, sulit kita mengetahui apakah dia rajin ibadah, apakah ibadahnya diterima atau tidak. Kita tidak tahu. Kita bisa tahu hanya dari ciri-cirinya. Kalau ada orang rajin sholat, tetapi dengan tetangga masih tidak bersapa, ya, berarti ini perbaiki sholatnya. Arak dengan rajin sembahyang aning masjid, lagu masih rajin sembahyang aning diskotik karaoke, ya, ini berarti perbaiki sholatnya. Sehingga Arab memang mangkin niki istilah dengan mangkin niki STMJ dengan. Nanti STMJ sholat terus, maksiat jalan. Agar seimbang, ya. Baik seimbang. Kemudian vertikal naik ke atas. Ini menunjukkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga harus baik. Sehingga arak dengan setia kawan tetapi tidak setia Tuhan. Demi manusia ilakna lek batur ndak apa-apa dia melanggar perintah Allah. Makanya di Isra Mi'raj kita diajarkan sesama manusia harus harmonis baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Isra dan Mi'raj ini mengajarkan teknologi. Makanya kita yang ceramah, kita yang kegiatan kita misal di tempat niki bisa dinikmati oleh orang di belahan dunia lainnya. Karena apa? Teknologi. Laik di nembau tembayangan bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Kagin bau ngeraos bareng dengan si arak di luar negeri. Kagin ngeraos bareng dengan si arak di luar daerah. Paling-paling ngadu surat, kirim bejelo-jelo nyampe, no pun amun nyampe. Amun dek nyampe, ndak ada kabar. Tiba-tiba ditemukanlah telepon. Oh, bau dengan ngeraos, kanca dengan lembe jigana. Saat niki nek mantabung bayangan, masa jemaah amun tengeraus bareng dengan bau tenggita langsung ruana. Ndak bisa kita bayangkan. Tengeraus bareng dengan yang kita iya. Ya, alhamdulillah ditemukan teknologi video call dengan berbagai fasilitasnya makin.
Bisa kita lewat internet, bisa lewat aplikasi-aplikasi luar biasa. Saling kita real. Dan teknologi ini sudah dulu digambarkan oleh Al-Quran. Coba bapak-bapak, ibu-ibu tiang, pernah enggak pelunggu mikirkan bahwa ketika kita pergi ke mall misal, untuk memudahkan dari lantai 1 ke lantai 2 kita naik apa? Naik lift atau eskalator. Ternyata teknologi lift niki sudah ada di peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi ketika dari Masjidil Aqsa mau naik dari langit ke langit niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang, dia naik batu. Dan batu niki bisa naik dan turun. Nggih. Jadi nikilah teknologi sekarang namanya lift. Arah dengan denotek lift beriki. Sudah dengan kuota lo nih. Masa arah dengan kuota denotek lift? Oh bapak, ajakin sekali ibu-ibu aning epicentrum. Ada di nebas awam gati. Saya nggak amuna awam gati. Tumben aning epicentrum tamalip buka na sandalnya. Oh ini lawang tuku. Bon hambal kan. Buka sandal tayak aning lantai 2. Sugul-sugul yuk ini sandal full ini. Ternyata dengan tenis setil birang maling sandal ini. Padahal sandalnya lain stui. Kira dirinya tidak bergerak. Kemudian eskalator. Eskalator niki Nabi setelah naik batu yang bergerak niki, beliau naik anjar emas. Anjar niki itu anak tangganya. Dari langit pertama ke langit kedua, kalau cuma satu anak tangga, jaraknya dengan anak tangga berikutnya langit loh. Mobil lalu belik jenkangan Nabi, berarti ini anak tangganya yang jalan. Maka ini adalah eskalator. Itu yang tata tayak doang. Anjar niki sileka. Sekarang di otak eskalator beriki. Saya bekedek aneh mau langka. Cuman muter-muter doang dendek belanja. Ya, mau berhasil, tayak lift, eskalator, dingin, cuci mata, ule-ule, lapar. Ya. Niki pelajaran yang kedua bapak-bapak ibu-ibu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, semua itu butuh proses. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu butuh perjuangan. Hidup itu butuh proses. Kita ini kadang-kadang milih ke jelap-jelap, milih ke instan, baru membuka usaha, wah milih langsung sugih. Nggih? Gara-gara napi, gara-gara kita dengan lihat YouTube luwih buang-buang kepengna. Oh milih sugih marah iya. Karena itu belum tentu benar. Karena zaman ini mungkin marak yang digambarkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun khada'ah. Jamak suatu ketika jenenah datang tipa umatku bahasa Nabi niki sopok zaman tipu daya. Dan sekarang zamannya bapak-bapak ibu-ibu tiang. Mungkin ini dia terbau bendea si asli barang si palsu. Dende jauh-jauh dulu senyum doang. Makin dia terbau bendea senyum asli senyum palsu. Pada ruana malah lebih manis senyum palsu. Dengan amuna pura-pura senang tipa itu lelah yang ngatur senyumnya. Agar kelihatan asli. Agar dia tahu aku gedek. Lek julu senyum, lek mudi jumati nebate ini tuh.
Kalau senyum asli, santai saja. Makin dia terbau bedeang, dia putih asli, dia putih palsu. Selaput dengan putih makin. Lagu kita tahu dia si asli, dia si palsu. Kiran kita tahu yang niki putihnya asli atau palsu. Marah kejadian niki di Korea Selatan. Si Nina seleh putih, si mama putih ganteng. No merari nganak-nganak bulat anaknya. Berarti putih palsu. Oke, kalau kulit luar bisa kita tipu, tapi gen yang ada di dalam di nebau. Ibu bapak ne putih, anak ne bedeng. Berarti sebenarnya bedeng ibu bapak ne ini. Ya? Tak bisa kita bedakan. Kemudian yang paling utama bapak-bapak, ibu-ibu tiang dari peristiwa Isra dan Mi'raj niki adalah ibadah sholat. Niki yang paling utama pelajarannya bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Kalau sudah sholat kita sukses, insya Allah semua pelajaran yang tadi tiang sebutkan akan ikut sukses. Ringan sholat niki, tapi masya Allah, luwek dengan niki di nebau ngelaksananya. Sampai-sampai Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, Nabi bahasanya, murid-muridku, coba kasih sinau di antara anta padani apa si paling deang di dunia ni. Ada yang jawab si paling deang niki bunga. Arak si jawab paling deang niki bulu. Arak jawab paling deang niki gas, udara. Lalu Imam Ghazali bilang apa? Ndek na salah disebut nek. Kapas memang ringan. Lagu amuna seton beratnya sang ditekasa. Nggih. Coba tunasang bapak-bapak ibu-ibu. Ndek beratan kapas seton barang besi seton. Hah? Pada berarti masih sudah sehat. Memang dengan toh, nggih. Naran jauh besi bro ngantoh berarti ya. Memang udara ringan kata Imam Ghazali. Lalu ada kalanya udara itu berat. Saya ketuan dengan si dia. Ketuan orang asma. Tanya orang pernah kena corona, berat bernapas. Padahal ringan, tapi bagi dia berat. Si tulen ringan muridku bacaan Imam Ghazali ninggalang sembahyang untuk alasan sepele lolos sembahyang asar, untuk alasan sepele lolos sembahyang zuhur, untuk alasan sepele lolos sembahyang subuh. Gampang sekali kita ninggalkannya karena alasan-alasan yang tidak masuk akal. Nggih. Arak dengan mohon maaf di kubau juru sembahyang ngombe saking larisnya ngelayanin pembeli. Bayangkan yang datangkan pembeli itu saya. Yang datangkan pembeli Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita si bisnis makhluk hidup. Kita si bisnis empak. Kita sinal betetaletan niki. Saya ingin jamin masih hidup sampai jemak niki empak niki. Allah yang jagakan kita. Lagu gara-gara empak bilin tersembahyang. Arak dengan galasan gara-gara ndik milih luntur pupuran ndik milih sembahyang. Yuk sembahyang dulu asar nih lah. Kadang wah berpupur selai ribu. Kalian kita beruduk seda pupuran niki. Takut pupuran netelang gara-gara uduk. Nona sugul aning langan nyongkolang berukna 5 menit luntur si daurna. Pupuran luntur, selakna luntur, niki kena luntur mak selak jadinya. Padahal tadi dia belain tak mau sholat loh gara-gara bedak yang cuma selai ribu niki.
Mulakah mun teparap bedak tegin telang uduk julu ampuk bebedak. Uduk bedak nun waktu sembahyang. Pira lalu sembahyang niki standar niki 5 menit. Standar normal. Lagu bagi dengan si wah pengalaman bau ya sekitar setengah menit. Duh makat jelapnya sembahyang. Wah pengalaman. Ya. Sembahyang malah kayak motor berarti ya. Makin pinter makin kenceng. Amun suwe sembahyang nu husuk ndek, urut belajar. Urut belajar sembahyang suwe niki. Niki Masya Allah, meninggalkan sholat niki gampang sekali kita tinggalkan. Padahal sholat niki mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, penentu hidup lungguh le dunia bareng le akhirat. Sembahyang niki penentu hidup kita di dunia dan di akhirat. Qad aflahal mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita jadi orang beriman ini akan dikasih kesuksesan sama Allah. Akan dikasih kebahagiaan, akan dikasih kesejahteraan dengan catatan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. yakni orang-orang beriman yang mau sholat, disiplin jaga sholatnya. Kita sembahyang jarang, nonton miskin merotes di Pak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ngeni-ngeni doang hidup nih ya Allah, piran yang suka ya Allah. Kalau kita tidak bagus-bagus ekonomi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tanyakan gimana sholatmu. Rumah tangga kita tidak harmonis, gimana sholatmu. Buka bisnis, bangkrut, gimana. Wah umur telang dasar, petang dasar tahun, dek datang-datang jodoh, gimana sholatmu. Punya HP tapi tidak aja kuota, mana pulsamu? Ya. Jadi sholat niki penentu kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Dalam sebuah hadis, jam pira isa mangkit? Belum. Ya? Ya mana kini? Makin keren kan. Oh siap. Dia ulak keren pada dengar azan ke. Perlu keren. Jadi dalam Bapak Ibu tiang, An Abi Qatadah bin Rib'in radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi firman Allah, ini taratu ala ummatika khamsa salawat. Muhammad, aku sudah pardukan kepada umatmu itu 5 waktu sholat. Wa ahitu indi ahda, dan dengan sholat yang 5 itu aku buat perjanjian dengan dia. Allah niat perjanjian kan cerita bapak-bapak. Apa isi perjanjian Allah? Pasal 1. Annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata fi ahdi. Saya jaga ngerjaan melihara 5 waktu sholatnya kata Allah, akan kumasukkan dia ke dalam surga sesuai perjanjianku dengan dia. Pasal 2, wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Lagu amun nelalayang 5 waktu sholat, tinggalangna 5 waktu sholat ni Muhammad kata Allah, fala ahda lahu indi, maka tidak ada perjanjiannya dengan aku. Sederhanana Allah berbahasa tipa ita nafi
Dendek hubungin aku. Amun arak masalah nek. Amun arak masalah bi, dendek hubungin aku. Nih sederhananya Allah bilang gini. Dendek na Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Tunas niki arak hadir Pak Lurah. Kira-kira amun Pak Lurah berbahasa niki, Pak, badak gati dengan gegutu timu. Amun dek nepati tiang, dendek hubungin tiang, amun arak napi. Payu apa terjadi? BLT dek necatat aranda. Bantuan PPKM ndek demau, PKH ndek demau. Ini sekedar lurah, apalagi yang tidak rungu kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki wah keren ruangan niki jam niki nggih. Nah, oleh karena niki mudah-mudahan peringatan niki bukan sekedar seremoni belaka. Ndek tesemel bapak-bapak. Ada pihak-pihak yang mengatakan sama kita, aroh dengan gegutu rame masjidnya pasnya Isra Mi'raj doang. Dengan gegutu rame masjid maulid doang. Lagu coba kita pas sembahyang sepi. Oloknya itu Bapak. Maka sekarang supaya kita jangan diolok, buktikan bahwa Isra Mi'raj ini bukan sekedar seremoni belaka, tetapi adalah momentum untuk kita jaga sholat kita, ramaikan masjid kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.